Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wasallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam miruhi jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelumit dari samudra manakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Manqabah ke-17. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merebut ruh dari malaikat maut. Syekh Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Karena ratapannya itu, Syekh menundukkan kepala bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beliau melihat malaikat maut yang sedang ke langit membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia yang baru selesai dicabut pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu beliau merebut dan menarik keranjang maknawi pada tumpah ruahlah semua nyawa yang ada di dalamnya kepada jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat maut dengan segera mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Syekh Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Manqabah ke-18. Berkat karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Awad Al-Qadiri meriwayatkan ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki. Karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak dan doanya selalu diterima Allah yang Maha Kuasa. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja. Nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah Majlis Ta'lim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh. Sambil menyerahkan bayinya itu, ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak laki-laki. Namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, segera balut bayimu itu dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya.
Dan dengan diliputi rasa bahagia, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karamah Syekh dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Manqabah ke-19, diselamatkannya seorang fasik karena menjawab Syekh Abdul Qadir Jailani kepada malaikat Munkar dan Nakir. Diriwayatkan pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada seorang yang fasik tetapi sangat mahabbah dan mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kuburnya ditanya oleh malaikat dan Munkar dan malaikat Nakir. Jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah. Wahai Munkar wa Nakir, orang itu memang betul-betul fasik dan harus disiksa, tetapi karena dia sangat mahabbah dan mencintai kekasihku Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kuampuni semua dosanya. Manqabah ke-20, seekor burung pipit terbang di atas kepala Syekh Abdul Qadir Jailani lalu jatuh dan mati. Sebagian dari karamah Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berwudu. Tiba-tiba beliau dikotori oleh seorang burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu tadi dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori lalu tadi dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit. Beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Manqabah ke-21, Syekh Abdul Qadir Jailani mengusap burung elang yang terputus kepalanya dan terbang kembali. Diriwayatkan sebagian dari karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk, angin berhembus dengan kencangnya. Tiba-tiba muncul seekor burung elang terbang melewati atap madrasah dengan suara yang keras hingar-bingar mengganggu orang yang hadir di madrasah majelis pengajian beliau. Maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepalanya. Lalu angin bertiup dengan kencangnya memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh. Kemudian beliau turun dari kursinya mengambil bangkai burung elang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau. Diusapnya burung itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung elang hidup kembali kemudian terbang lagi dengan izin Allah, dan hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian majlis madrasah beliau. Manqabah ke-22, Syekh Abdul Qadir setiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana pakaian yang beliau pakai. Pada sebagian kitab manaqib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani setiap hari raya sudah menjadi tradisi membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan demi membina kemantapan lebih lanjut, Syekh mengusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani bila berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kain harganya per elonnya 0,688 seharga 10 dinar. Dan tutup kepalanya seharga 70 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan, berlian, dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak, namun pakaian yang serba mewah dan indah itu bila ada orang yang memerlukannya saat itu juga beliau berikan. Manqabah ke-23, Syekh Abdul Qadir menerima makanan yang turun dari langit.
Diriwayatkan pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berkhalwat selama 40 hari lamanya. Beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan itu turun dari langit dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Tinggal 2 hari lagi menuju hari yang ke-40 hari. Terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datang seorang lelaki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya yang berisikan beberapa ragam buah-buahan yang langka adanya. Rupanya bagus serta mengagumkan mata, lalu dihidangkan kepada Syekh. Beliau berkata, "Ini makanan dari mana?" Sang pembawa tadi menjawab, "Ini dari alam malakut dan jamuan ini untuk Syekh." Lalu Syekh pun menjawab, "Jauhkanlah wadah itu dari pandanganku karena emas dan perak diharamkan olehku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa, datang berkunjung malaikat sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disodorkan baki yang penuh isi makanan." Lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Manqabah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan pada masyarakat, "Barang siapa makan dari rumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit dan rumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis." Lalu Syekh mengumumkan lagi, "Barang siapa yang minum air madrasahku akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka sembuh kembali sehat walafiat dan penyakit taun pun lenyap. Manqabah ke-25, tulang belulang ayam hidup kembali berkat karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir, mengantarkan anaknya untuk berguru pada Syekh untuk mempelajari ilmu suluk. Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian si ibu orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus. Makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu pun berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedangkan anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu, apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Mendengar pertanyaan itu, lalu Syekh mengambil tulang belulang ayam sambil berkata, "Qumi biiznillahi ta'ala ala allazi yuhyil idhama wa hiya ramim." Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdiri tulang belulang yang menjadi ayam kembali sambil berkokok, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah."
Syekh Abdul Qadir Waliullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dan Syekh Abdul Qadir adalah kekasih Allah. Syekh berkata kepada orang tua anak itu, kalau anakmu mampu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan dan seenaknya asal yang halal. Ibu itu merasa malu oleh Syekh dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan penuh keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Manqabah ke-26, anjing penjaga istal Syekh Abdul Qadir Jailani membunuh seekor harimau. Diriwayatkan bahwa Syekh Ahmad Zandah bila berkunjung bersilaturahmi kepada para waliullah, ia selalu menunggang seekor harimau. Dan bagi pribumi yang dikunjunginya harus menyediakan seekor sapi untuk dijadikan makanan harimaunya. Pada waktu ia berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dimintanya seekor sapi yang digunakan sebagai penarik timba air setiap harinya. Karena kebetulan sapi itulah yang dilihatnya. Sementara harimau sedang mengintai sapi yang menjadi mangsanya. Tidak diketahui sebelumnya bahwa di situ ada seekor anjing galak penjaga istal kuda kepunyaan Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba anjing itu menerkam harimau dan digigitnya sampai mati. Syekh Ahmad Zandah terkejut. Timbul perasaan malu pada dirinya. Dengan merendahkan diri dan bersikap hormat, segera ia menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani lalu mencium tangan beliau. Manqabah ke-27, Syekh Abdul Qadir Jailani membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang yang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal agak jauh dari kota Baghdad. Terdengar berita tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia bermaksud akan berziarah, berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbahnya kepada Syekh. Setibanya di kota Baghdad, ia tercengang melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Pelananya dibuat dari sutra yang indah. Warnanya kudanya 40 ekor, semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik, bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda? Ia seorang pecinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh, seketika itu juga dibatalkan niatnya, lalu ia bertamu kepada salah seorang di kota itu. Beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Seorang paranormal ia memberi petunjuk. Menurut diagnosa, penyakitnya ini sangat sulit untuk bisa sembuh kecuali kalau diobati dengan sebanyak 40 ekor kuda baru bisa sembuh, dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk khas. Paranormal tersebut menyarankan agar segera menghubungi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena beliaulah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap hari disembelihlah seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari. Sehingga kuda yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani habis semuanya.
Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala dengan rasa syukur tiada terhingga. Sehingga rasa malu ia datang dan menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani dan memohon ampun. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu. Karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu, semula kamu datang berziarah kepadaku, semata-mata didorong rasa cinta dan mahabbah kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Manqobah ke-28, jin dan setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam bertawajuh, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan dan kenakalan jin dan setan yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib, sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan merasa khawatir, sebab nanti akan lahir nabi penghabisan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya nanti ada yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan, dan tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya. Allahumma ansurna fahati wa ridwana wa amidana bi asrarihi bi kulli waqtin wa awan. Al-Fatihah. Idina sallallahu alaihi wasallam. Ya alayhi wa sallam.